Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hana kebar jamaah Zero. Alhamdulillah. Saya tadi malam dari Palu. Tahu Palu? Martil, Sulawesi Tengah. Dari Palu pulang ke kota yang paling jauh, ujung pandang. Sekarang namanya Makassar. Dari Makassar balik ke Jakarta. Lalu pagi tadi dari Jakarta, Bapak Ibu sabar saja, nanti kita bagi-bagi. Ke depan ini 20 menit. Nanti ke sana 20 menit. Nanti ke sana 20 menit. Nah, ada jatahnya insyaallah. Sabar saja. Hilang bahan saya jadinya kan. Pagi tadi kami pun menuju Medan. Kabarnya nanti Ustadz Somad dari Medan akan dibawa menuju Gayo Lues. Naik pesawat apa? Sampai di Kuala Namu, Ustadz Fadil sudah menunggu saya di VIP Lounge. VIP, very important person. Saya tanya sama Ustadz Fadil, pesawat apa? Kata dia, pesawat Susi Air. Di depan VIP itu ada 2 pesawat, kedua-duanya pesawat perempuan. Yang satu Susi, yang satu Siti. Citylink. Tapi kita tidak boleh menyepelekan perempuan. Betul? Kadang namanya memang perempuan, tapi perkasa. Siti dengan Susi. Ada nama perkasa singa, tapi jatuh. Mudah-mudahan keluarga-keluarga yang ditimpa musibah diberikan Allah kesabaran. Amin. Lalu kemudian kami pun sampai di Gayo Lues. Sampai di Gayo Lues disambut dengan baju berwarna kuning. Ini yang di dalam. Setelah itu disambut pula pakai baju berwarna hitam. Ini yang di luar. Karena Ustadz Somad selama ini di mana-mana ceramah bajunya putih aja. Sampai muak orang. Ganti baju lah Pak Ustadz. Banyak yang ngejek suruh ganti baju tapi tak ngasih baju. Orang Gayo Lues langsung dikasihnya 2 sekalian. Mudah-mudahan yang memberi baju ini diberikan Allah balasan insyaallah. Lain syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, ku tambah. Kamu syukuri baju 1, ku tambah 2. Enggak, kita lanjutkan. Ibu-ibu, ini udah jelas arahnya gitu. Enggak, cuman sampai di situ aja. Tapi nama ini terlalu besar. Bapak Bupati punya program namanya 1000 Hafiz. Ini nama terlalu besar. Orang kalau namanya terlalu besar itu bawaannya demam. Emangnya enak buat 1000 Hafiz? Iya kan? Banyak yang tak yakin. Saya beberapa bulan yang lalu diundang ke Bogor. Di Bogor itu ada acara tahfiz Quran. Anak yang paling cepat menghafal Quran 3 bulan 20 hari. Nama pesantrennya Hidayatullah. Apa nama pesantrennya? Hidayatullah. Paling cepat menghafal 3 bulan 20 hari. Yang punya pesantren namanya Ustadz Hanafi, orang Gayo Lues. Ternyata orang Gayo Lues ini bukan jago kandang. Dia bukan di sini, di Bogor kelasnya. Kelas nasional. Seluruh anak Indonesia
jauh dari Balikpapan, jauh dari Madura, jauh dari Jawa di wisuda. Berikut ini penghafal Quran 6 bulan akan diwisuda oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Saya pun datang mengalungkan sorban. Habis itu salaman. Selamat ya nak, hafal 30 juz. Yang mengalungkan itu hafal juz 30. Tapi saya bangga, andai saya nanti ditanya Allah, hai Abdul Somad, hafal engkau 30 juz? Tidak ya Allah, tapi mengalungkan sorban ke anak 30 pernah. Jadi kira-kira kalau orang gayo luwes yang punya pesantren, orang gayo luwes yang ingin pula hafal 1000 hafiz, bisa atau tidak? Bisa. Dikirim nanti anak-anak ke Hidayatullah 10, 100, nanti mereka yang akan pulang ke gayo luwes, maka anak-anak kita akan menjadi para penghafal Quran insyaallah. Amin. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina, jadikan anak-anak kami putra putri gayo luwes anak-anak yang hafal Al-Quran ya Allah. Bapak ibu mesti ada dalam hatinya, ya Allah, aku ingin anakku menjadi penghafal Al-Quran. Cobalah tengok tadi Adinda Al-Mukarram Ustadz Muhammadin, mendengar suaranya, ya Allah, lehernya sama bentuknya macam leher saya, tapi isi yang keluar lain. Dia begitu bertarik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ustadz Somad begitu ditarik macam kaleng diseret. Ini leher sama, tapi yang keluar berbeda. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Beliau baca Quran tak ada nengok Quran. Saya tengok tadi tak ada Qurannya. Pejamkannya mata, nampak Quran itu mengalir. Ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, ada An-Nisa, ada Al-Maidah, ada Al-An'am sampai ke An-Nas. Mengalir ayat-ayat itu di matanya. Kita coba pejamkan mata. Apa nampak? Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah cita-cita 1000 hafiz dari gayo luwes akan terwujud insya Allah. Allahu Akbar. Mewujudkan 1000 hafiz di bumi Aceh, Nangro, Aceh Darussalam, jangan sangka itu hal yang baru. Seluruh orang di Indonesia tidak akan paham isi Al-Quran kalau tidak ada orang Aceh. Betul? Kok betul? Nah, betul-betul aja. Ustadz Somad bukan orang Aceh, bukan. Saya orang Melayu, datang dari Riau. Bahasa Ustadz apa? Bahasa Melayu. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Dari mana Ustadz tahu bisa Quran bahasa Arab? Kok paham Ustadz? Karena ada seorang anak bangsa yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu, namanya Abdur Raub As-Singkili, dikenal dengan nama Syah Kuala, ulama dari bumi Aceh, Nangro, Aceh Darussalam. Dialah yang pertama yang menerjemah Al-Quran dalam bahasa Melayu, pakai huruf Arab Melayu, pakai bahasa Melayu. Kenapa tidak diterjemahkannya ke dalam bahasa Aceh? Kenapa tak diterjemahkannya ke dalam bahasa Gayo? Kenapa tak terjemahkannya dalam bahasa Singkel? Andai diterjemahkannya Quran pakai bahasa kampung dia tahu nanti Abdul Somad tak bisa ceramah. Tapi begitu Abdul Somad orang Melayu, diterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu, sekarang dimanapun Abdul Somad berceramah, semua orang paham. Betul? Besar jiwanya, tak dibawanya bahasa sukunya, yang dibawanya bahasa orang semenanjung tepian pantai, dari mulai ujung atas Sumatera sampai ke Malaka, sampai ke Kalimantan, sampai ke Raja Ampat. Ketika saya berceramah di Raja Ampat, Ustadz Somad, itu di sana ada Quran tua. Quran tua terbuat dari kulit kayu, isinya bertuliskan Arab, dipegang oleh orang raja-raja dari Fak-Fak Papua, sampai hari ini masih ada.
Saya tanya, dari mana datangnya? Dari kerajaan Samudra Pasai Bumi Aceh, Nangru Aceh, Darussalam. Bukan dekat itu Papua. Tahu Bapak Ibu Papua? Saya ke Papua sampai capek naik pesawat. Dari Pekanbaru ke Jakarta. Dari Jakarta ke Sorong. Saya hitung total semuanya 6 sampai 8 jam. Bangun, tidur, belum sampai. Tidur lagi, belum juga sampai. Sampai muak pramugari nengok saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi orang Aceh, menjadi orang Gayo luas, maka tanggung jawabnya besar. Menjadi penghafal Quran bukan sekedar hafal, tapi dia paham isinya. Kenapa paham isinya? Setelah nanti anak-anak ini menghafal di pesantren Hidayatullah Bogor di tempat Ustadz Hanafi, lalu kemudian akan dikirim ke Al-Azhar Kairo oleh Ustadz yang tadi tegak, namanya Ustadz Fadil Rahmi. Ini hari pertama saya ceramah, hari Kamis, besok hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. 4 hari saya akan berada di Aceh. Yang membawa saya itulah dia Ustadz Fadil Rahmi tadi. Kalau mati saya, dia tanggung jawab. Kenapa Ustadz percaya sama dia? Tak takut Ustadz sama dia. Dia 2 kali jadi kakak kelas saya. Pertama di pesantren Darul Arafah Medan. Yang kedua di Mesir Kairo. Dan sekarang pulang di Aceh. Yang ketiga pula di sini beliau menjadi kakak kelas saya juga. Kalaulah seandainya kakak kelas kita memakan kita, itu namanya pagar makan tanah lapang, bukan pagar makan tanaman. Insya Allah saya percaya dia amanah. Mudah-mudahan ditunaikannya jadwal ceramah ini sampai hari Senin pagi. Saya pun pulang dengan niat Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nanti anak-anak menghafal Quran di mana? Di Bogor. Pesantrennya Ustadz Hanafi. Dari mana? Dari Gayo Luas, pesantren di Bogor. Pergi Bapak Ibu ke sana kalau tak percaya. Nanti setelah tamat kuliah ke mana? Al-Azhar Kairo Mesir. Siapa yang akan mengirim? Ustadz Fadil Rahmi. Duitnya dari mana? Emang bisa pakai bismillah? Bismillah itu drone. Drone ya, bismillah naik ke atas. Itu kamera itu di atas. Bapak Ibu lambaikan tangan semua ke arah drone. Naikkan semua tangan. Semuanya, semua. Ambil gambar dari atas drone. Naik ke atas, ambil gambar. Ambil gambar. Ambil video pendek singkat. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma kirna minhuma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Turun keringat ketiak lama-lama. Ini penting. Gambar ini penting apa tak penting? Penting. Nanti anak bapak ibu bertanya. Makanya gambar nanti tolong adik saudaraku yang punya drone, gambar itu nanti kalian share, dicetak sebesar pintu. Iya, tempel di kamar, buat di situ tablik akbar. Nanti cucu ibu bertanya, nek, ini gambar apa? Itulah gambar dulu tablik akbar di Gayo Luas. Siapa penceramahnya? Ustadz Somad. Mana dia sekarang? Udah mati, udah. Tapi cucu-cucu tadi para penghafal Al-Quran. Mau cucunya menjadi para penghafal Quran?
kirim ke Hidayatullah Bogor, kirim ke Al-Azhar Kairo. Nanti pulang dia akan menjadi penyuluh di tengah gelapnya malam. Dia yang akan membisikkan ke telinga kita waktu kita sakit di ruang ICU. Tahu ICU? ICU artinya ICU, you don't see me. Aku menengok kau, kau tak bisa nengok aku. Karena mata terpejam sudah mau mampus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jangan cemas. Acara pengajian ini insya Allah semuanya aman. Yang terasa demam-demam, sakit-sakit sudah disediakan ambulan. Puskesmas berjalan. Terasa haus, bukakan aja mulut. Pemadam sudah siap. Posko patroli sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues. Artinya nanti selesai acara jangan tinggalkan bukan berarti ada patroli sampah, buang aja sampah, buang. Bukan. Datang tadi dalam keadaan bersih, baliknya pun nanti lapangan ini dalam keadaan bersih. Tunjukkan Islam agama yang suci. Saya ini tisu, nanti pulang saya kantongi. Tak boleh buang sampah sembarangan. Kita jaga kesucian, kebersihan Islam. Kalau ceramah sudah disampaikan, ayatnya sudah dibacakan oleh Ustadz Muhammadin. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Siapa yang mubazir? Saudara setan. Sudah pengajian tapi tetap kotor, membuang sampah, itu saudara setan. Maka setiap kali dia membaca auzubillahi minasyaiton, setan tak mau lari. Auzubillahi minasyaiton, aku tak mau lari, kata setan. Kenapa kau tak lari? Kita kan saudara. Sesama saudara dilarang saling mengusir. Masya Allah, tablik akbar petang ini. Habis lalat satu, naik paling besar. Banyak betul duit orang Gayo Lues. Patutlah cita-citanya 1000 hafiz. Rupanya duitnya banyak, mau mengirim anak-anaknya ke Bogor. Dan ternyata pesantren Ustadz Hanif di Bogor itu gratis. Ustadz kok tahu? Saya dari sana. Berikut ini menyebarkan anak-anak ikan oleh Ustadz Abdul Somad. Saya lepaskanlah ikan. Bukan satu-satu, satu plastik. Ini nanti akan panen ikan ini Pak Ustadz. Berapa? 1000 ekor. Ikannya akan digoreng, dimakan oleh anak-anak kita. Danau kecil di tengah pesantren bersih. Kenapa airnya bersih? Rupanya dulu ada anak kecil main-main bola. Waktu main bola tiba-tiba dari tumit mereka keluar mata air. Macam Nabi Ismail. Pijaknya keluar mata air. Kita begitu dipijak keluar darah sapi. Waktu motong hari kurban kan banyak orang. Waktu motong, pijak kaki, rupa kaki berkurap. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, keluar mata air, akhirnya mereka gali, sekarang menjadi kolam ikan. Kolam ikannya berkah. Mudah-mudahan nanti pesantren Hidayatullah punya cabang 1 di Gayo Lues, insyaallah. Nah, itulah perlunya pemerintah. Bapak Bupati suka pengajian, diundang ustadz. Bayangkan kalau Pak Bupati suka lagu dangdut, diundangnya artis kemari, iya kan? Bentuk pentasnya sama, bentuk mikrofonnya sama, yang naik ke atas beda. Naiklah artis pakai rok pendek, yang di bawah atu-atu. Wah, nengok artis berok pendek tadi menetes air liur. Balik ke rumah menengok mi bini menetes air mata. Udah lisut udah. Alhamdulillah, Pak Bupati suka pengajian, maka dibuatnya pengajian, dibuatnya tabligh akbar, dipanggil Ustadz Somad, melalui Ustadz Fadil Rahmi, Ustadz pun datang kemari. Lalu kemudian pengamannya ada dari wilayah Hisbah Satpol PP, ada dari Bapak TNI, ada dari Polri. Ini semuanya pentingnya orang peduli pada agama. Cuman ada satu yang tak enak. Apa yang tak enak selama Ustadz di sini? Waktu makan tadi, Pak Bupati tak makan.
Saya tengok di depan udah 2 bungkus nasi. Wah, mantap ini. Begitu pas saya makan, saya tengok Pak Bupati tak makan. Rupanya puasa sunat. Sementara selama ini saya yang selalu ngajak ceramah kan. Mari puasa sunat. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa Senin? Nabi menjawab, zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir, wa yauma bu'istu, hari Senin aku dibangkitkan, wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan padaku. Kenapa engkau puasa hari Kamis? Turfa'u fihil a'mal, segala catatan amal diangkat hari Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, aku suka, aku ingin, aku cinta kalau amalku diangkat aku sedang dalam berkeadaan berpuasa. Puasa Senin, puasa Kamis, puasa Senin, puasa Kamis. Ustaz puasa? Enggak. Untung ada alasan. Kenapa Ustaz tak puasa? Saya musafir. Ustaz makannya cuma 1 aja, kata Pak. Wah, Ustaz makannya cuma 1. Ya, saya makan cuma 1. Padahal dikasih nasi itu 2. Enak pula nasi. Ternyata nasi pakai daun tuh. Enak. Ada daging pakai bawang, ada ikan mas, ada. Cuman itulah Pak Bupati tak makan, kita tak enak. Kalau orang ngaji, maka tidak peduli tuan rumah itu puasa atau tidak, tamu jangan tersinggung. Saya, tuan rumah, saya tak makan, tiba-tiba datang tamu, maka saya katakan, tamu silakan makan, aku sedang puasa. Kalau orang ngajinya sama, ustadznya sama, tak perlu tersinggung. Begitu juga kalau saya tuan rumah, tiba-tiba datang tamu, ayo makan, mohon maaf Pak Ustadz, saya puasa. Tak perlu tersinggung, karena masing-masing sedang mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya tuan rumah, tiba-tiba tamu saya suruh, tamu silakan minum. Saya enggak minum Pak Ustadz. Bagus, tak habis teh manisku. Begitu juga saya tamu, tiba-tiba tuan rumah tak makan. Bapak tak makan? Tidak Pak Ustadz. Bagus, banyak dapat kepala ikan. Jadi jangan tersinggung gara-gara ini. Aku tak mau lagi datang ke Gayo Luas. Kenapa? Bupatinya tak hormat. Masa kita tamu tak dihormati? Menghormati tamu bukan dengan cara makan. Kalau kau sedang puasa, puasa saja. Itu kota apa, Bu? Indonesia bersama Palu, Sigi, Donggala. Itulah tempat saya kemarin. Itulah tempat saya kemarin. Palu, Sigi, Donggala. Jadi rupanya mengadulah orang itu ke saya. Ustadz Somad dalam rangka hari ulang tahun diundanglah artis pakai tank top, pakai baju tipis, meniup saksofon ramai-ramai. Anak-anak SD disuruh. Inilah akibat pemimpin tak suka kepada pengajian. Akhirnya anak-anak menjadi korban. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, Ustadz Somad, tanah itu turun 10 meter. Tanah turun ke bawah 10 meter. Lalu kemudian rata dengan tanah. Rata, tak ada pokok kayu, tak ada, batang-batang kelapa saja tinggal, rumah-rumah rata sejauh 40 hektar. Rata semua. Lalu di atas itu ada bendera-bendera. Macam ini juga bendera-bendera. Saya tanya, itu bendera itu apa? Itu bendera Ustadz, di bawahnya ada jenazah yang belum diangkat. Lama kami tertegak, meleleh air mata. Ini semua musibah. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Maka kita jaga supaya Allah Ta'ala menjaga negeri kita ini dengan mewujudkan cita-cita 1000 hafiz dari Gayo Luas akan menyebabkan jauh daripada malapetaka, bencana dan musibah, insyaAllah. Amin. Tapi memasukkan anak ke pesantren ini bukan senang, Bu. Betul? Ustadz kalau cerita kenapa ibu? Karena yang mengandung anak ibu apa bapak? Ibu 9 bulan 10 hari. Yang menyusukannya setelah lahir ibu apa bapak? Ibu 2 tahun menyusukan. Yang melahirkannya meregang nyawa ibu apa bapak? Ibu. Bapak itu cuma datang sekali-sekali aja.
Oleh sebab itu maka saya katakan, Bu, izinkah engkau anakmu masuk pesantren menghafal Quran? Jangan ada dusta di antara kita. Bayangkan dulu bagaimana Ustadz Somad dari Riau naik pesawat, sekarang dari Riau itu ke Medan 1 jam naik pesawat. Ustadz dulu waktu sekolah di Medan naik pesawat? Enggak, naik SDH, si Pirok dulu Holi. Pesawat itu pun sudah tak ada lagi di atas. Mobil SDH itu sudah tak ada lagi di atas muka bumi. Sudah musnah, sama macam dinosaurus. Tak ada lagi. Ustadz Fadil datang dari Aceh, diantar orang tua ke Darul Arafah. Medan di tengah, Aceh di atas, Riau di bawah. Saya dari Riau, Ustadz Fadil dari Medan. Ustadz Fadil dari Aceh. Berjumpa kami di Medan. Sama-sama ditinggalkan orang tua. Meleleh air mata, menangis di pesantren. Tengok kanan orang lain, tengok kiri orang lain, tengok muka orang Aceh, tengok belakang orang Medan. Apa kau tengok? Ya. Macam penyanyi rock pula. Ini orang Gayo Luas nampaknya mau membuat suasana baru. Dikasihnya baju RX King, topinya hitam, tinggal naik motor aja balik nanti. Tulis di depan Grab, ojek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, bukan saya tak mau pakai kacamata ini. Nanti banyak pula yang menyangka saya belum nikah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan anak di pesantren, kasih tahu sama anak, "Nak, mak tinggalkan kau di sini bukan karena mak tak sayang, supaya kau jadi orang." Andai Ustadz Somad dulu tak ditinggalkan pesantren, mungkin udah jadi hantu sekarang. Saya ini bukan baik dulu, bandel. Beda saya dengan Ustadz Fadil. Ustadz Fadil 6 tahun di pesantren tamat. Saya cuma setahun aja. Makanya malu saya. Tadi kumpul dengan abang-abang alumni Darul Arafah. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Ustadz Abdul Somad bersama para alumni Darul Arafah. Segan saya. Takutnya nanya, tamat apa tidak? Enggak enak kita jawab. Makanya saya bukakan di sini. Pernah dulu pesantren? Pernah. Di mana? Darul Arafah. Berapa tahun? Ustadz Fadil 6 tahun tamat. Kau tamat? Setahun aja. Lari berarti ya? Enggak, studi banding. Waktu di pesantren itu apa yang ada di pikiran Ustadz? Waktu sedang sunyi-sunyi itu, ibu kalau mau tahu pikiran anak waktu sedang di pesantren, jangan-jangan aku ini anak angkat. Mau sampai hati mak tuh campakkannya aku di sini. Sekarang barulah berterima kasih sama orang tua. Anak-anakku, ini dua-duanya mesti diceramahi. Ibu-ibuku, kalau kalian tinggalkan anakmu di pesantren bukan tanda kau tak sayang. Anak-anakku, kalau emak kalian meninggalkan kalian di pesantren bukan kalian anak angkat. Itu menunjukkan karena dia sayang. Tapi ibu waktu mau meninggalkan anak itu jangan ibu meleleh air mata. Kuat-kuat. Belajar kau di sini. Kalau kau macam-macam, tak kuat ke anak. Belajar sini. Ini banyak ibu-ibu waktu mau melepas anak, mak balik. Itulah yang membuat anak itu sedih. Ibu jangan nangis, tegarkan, kuatkan. Gimana caranya supaya tegar? Tanya ibu-ibu Poluan. Ibu Poluan, sebenarnya itu. Tengok, ibu Poluan itu kan tegar dia. Prit, mana STNK, BPKB? Menangis pun kita, tolonglah bu, anu mampan, tilang, gitu. Tanya, begitu juga ibu. Nanti dilatih ibu tuh, siap gerak, lepaskan anak gerak. Kau, kutinggalkan sini supaya kau jadi orang. Macam-macam, kutilang kau nanti. Nah,
Jangan ibu menangis di depan dia. Terbayang dia wajah ibu meleleh air mata. Setelah ibu lepaskan dia, ibu pun keluar dari pesantren, udah agak-agak jauh sedikit, di dekat-dekat pohon-pohon karet, nangislah ibu situ. Turun ibu situ. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT. Andailah dulu mak saya tak meletakkan saya di pesantren, padahal zaman saya dulu yang merusak kepala ini tak banyak. TVRI. Zaman saya TVRI. Bukan macam sekarang. Internet, warnet, PlayStation, game online, Mobile Legend, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Oh, banyak yang merusak. Siapa yang bisa menjaga anak-anak ini? Bapak sibuk mencari nafkah, pergi pagi pulang petang. Bapak pergi, anak masih tidur. Bapak pulang, anak sudah tidur. Besok pergi lagi, dia tidur. Bapak pulang, udah tidur. Siapa namanya? Pak Toib. Jarang pulang. Oleh sebab itu maka pesantren lah. Makanya kalau ada yang punya tanah, orang Gayo Luas yang punya tanah, tolong jumpai Ustaz Hanafi. Cari nanti Ustaz Hanafi. Berdiri dulu Ustaz Hanafi. Ini Ustaz Hanafi. Nih. Allahu Akbar. Putra Gayo Luas. Duduk Ustaz. Mohon maaf Ustaz, macam menyuruh anak terlambat datang pula. Jumpai Ustaz Hanafi, tanya macam mana cara buat pesantren tahfiz Quran. Untuk apa tanah luas-luas? Ustaz Somad, itu tanah-tanah itu. Tanah siapa? Aku pun tak tahu tanah siapa. Untuk apa kau punya tanah luas? Kau tinggalkan tanah luas sejauh mata memandang. Begitu kau mati tinggal. Betul? Tapi kau wakafkan ini tanah 2 hektar. Pesantren cabang Hidayatullah Gayo Luas, tempat tahfiz. Maka anak-anak Gayo Luas kirim guru kemari. 6 bulan hafal Quran. Habis itu belajar bahasa Arab. Karena Quran itu pakai bahasa Arab. Suruh dia baca. Bahasa Arab tak sama bahasa Gayo. Bahasa Arab tak sama bahasa Aceh. Bahasa Arab tak sama bahasa Jawa. Bahasa Indonesia, mana ada bahasa Indonesia pakai huruf Z? Ada bahasa Indonesia pakai Z? Tunjukkan sama saya mana bahasa Indonesia pakai huruf Z. Zakat, bahasa Arab. Zikir, bahasa Arab. Itu jangan sebut. Tak boleh. Pantang di depan para tengku, para alim ulama. Tak boleh sebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada bahasa Arab, ada za, ada za, ada ja, ada Allah. 4. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini kadang imam tuh baca Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah. Apa yang baca imam ini? Selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pak, ya, Bapak ini kampungnya di sini. Iya, ini kampung saya. Kenapa dia maju jadi imam? Untung dia maju. Kalau tak ada dia, tak ada orang sholat di sini. Begitulah parahnya kampung zaman sekarang. Oleh sebab itu maka kalau mau engkau abadi kekal, maka wakafkan tanahmu 2 hektar, dibuka pesantren, maka datanglah nanti. Gaji gurunya dari mana? Perda, peraturan daerah mengeluarkan 20% untuk pendidikan. Setuju? Yang membuat perda ini siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kapan dipilih? Rabu pagi 17 April 2019. Waspadalah. Fotonya sudah mulai naik ke pokok kayu. Macam-macam bunyinya. Yang muda, yang berprestasi. Datang kata yang tua pun juga. Jangan pilih orangnya, ambil saja duitnya. Setuju?
Tapi duitnya diambil, serahkan ke tempat anak yatim. Setuju? Mulai tak kuat macam saya. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Kasihkan ke anak yatim. Setuju? Karena kalau dari awal dia sudah ngasih duit, kasih duit, dia ulur. Macam main layang-layang, dia ulur. Sampai masanya akan dia tarik. Tapi nanti kalau dia datang ke masjid kita, datang ke majelis taklim wirid yasin ibu-ibu, datang ke pengajian bapak-bapak, tanya dia, Pak, siap Bapak mengeluarkan uang masyarakat yang terkumpul dari pajak, bumi, bangunan, SNK, BPKB, apapun namanya, lalu duitnya 20% untuk pendidikan anak-anak kami, masukkan bantuan ke pesantren, angkat guru-guru agama, angkat guru-guru tahfiz Quran. Sanggup Bapak? Insya Allah saya sanggup. Tanda tangan kontrak politik. Baru. Jangan nanti dia datang ke masjid kita dibawanya karpet 2 gulung. Saudara-saudara, ini untuk masjid kalian. Itu ada semen 5 sak, ada kerikil 2 kotak, ada karpet. Kalau aku menang nanti ku tambah. Ini DP-nya nih. Kalau aku kalah aku jemput balik. Tak main. Kalau kau sanggup Bapak membantu pesantren, mengangkat ini Abdul Somad ini ngawur ini. Ini mana mungkin? Siapa bilang tidak mungkin? 100 penghafal Quran diangkat menjadi guru, masuk ke SD, ke SMP, ke SMA, sekolah tahfiz Quran. 100 anak diangkat. Di mana itu? Di kota Jambi. Allahu Akbar. Bisa. Honornya dari mana? Honda. Loh, kenapa tak Kawasaki? Honda honor daerah. Honor daerah. Walaupun baju saya Yamaha, tapi saya mengaik Honda. Honor daerah. Honor daerah dari mana? Dari APBD. Yang mengeluarkannya siapa? Perda. Yang membuat perda siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kita. Oh, Ustadz mau kampanye ya? Enggak. Untuk apa saya kampanye? Jangan-jangan Ustadz mencalek. Untuk apa saya dicalek? Ya wapres saya tak mau. Saya cuman ingin umat ini cerdas, maka terpilihlah bupati-bupati yang cinta Quran. Terpilihlah polisi-polisi yang menjadi penghafal Quran. Tentara-tentara yang memperjuangkan para penghafal Quran. Kapan contohnya? Nih, Gayo Lues punya simbol 1000 anak hafiz di Kabupaten Gayo Lues. Hai bupati-bupati seluruh Indonesia. Ustadz nunjuk siapa nih? Kamera lah. Hai bupati-bupati. Hai wali kota. Hai gubernur-gubernur. Hai camat-camat, kades-kades. RT masuk juga. Kalau kalian mau masuk surga, buatlah program. Di desa pun bisa dibuat. Desa ini akan ada 100 anak-anak penghafal Quran. Cari warga desa itu yang punya tanah. Mana dia tuan tanah? Bapak sini Pak. Pak, Bapak wakafkan tanah Bapak ya. Enak aja. Sikit aja Pak. Aku gak mau. Mana dia? Hei Bapak yang punya tanah banyak, kau serahkan tanah kau tuh Pak. Nanti kalau kau mati tanah kau habis dijual binimu. Habis itu dia nikah sama Bronis, pelondong manis. Kau mati dimakan cacing tanah. Kasihkan video itu sama dia. Dia tengok. Hai Bapak, mau? Bini kau habis diambil Bronis. Ayo ambil. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Hidup ini bukan lama. Betul? Cari tanah, beli tanah. Masuk ke lubang tanah. Bukan banyak tanah yang kita perlu. Semeter, 2 meter. Masuk lubang 2 meter. Digari-gari, korek-korek, masuk dalam. Bini menangis. Allah. Ibu nangis kenapa? Kunci tinggal. Nangis.
Tapi ada pula ibu tuh yang waktu lakinya meninggal dia tak nangis, diam aja. Ibu tak nangis? Tidak Pak Ustaz. Kenapa ibu tak nangis? Udah lama aku tunggu kata. Aku pun udah muak nengoknya tak mati-mati kata. Tanah yang kau wakafkan untuk pesantren, itulah yang akan menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya selesai pengajian datang yang punya kamera. Mohon maaf Pak Ustaz, yang Ustaz tunjuk tadi mati. Makanya kalau saya ceramah yakinkan kamera ini hidup semua. Hidup semua kan? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menolong. Nanti anak itu diantar ke Mesir. Saya berangkat ke Mesir tahun 1998 dari Pekanbaru ke Cengkareng, Bandara Suta Soekarno-Hatta. Dari Cengkareng naik pesawat menuju Yordania, naik pesawat Royal Jordan Airlines. Royal Jordan Airlines. Kenapa Ustaz naik itu? Itu tiket yang paling murah. Pas naik pesawat, dingin. Datang pramugari ngasih selimut. You want? Yes. Kalau bilang yes aja bisa lah kan. Yes, pakailah. Pas mau turun, datang kawan saya, dimasukkannya ke tas. Saya tanya, ini untuk kita? Iya, kata dia. Udah turun, sampai ke asrama, baru kawan saya nanya, Mat, itu kan punya pesawat, kata kawanku untuk kita. Berdosa kau, kata dia. Itulah saya mencuri pertama kali. Jadi kalau berkawan nih, pilihlah kawan yang baik-baik. Jangan sama pencuri, ikut juga kita mencuri. Bingung saya kemana mau minta izinnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan nanti ditulis pula di koran, Ustadz Somad pernah mencuri di masa lalu. Sampai ke Mesir, mau nengok Sungai Nil. Disinilah dulu rupanya Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya karena takut dipotong Fir'aun. Semua anak kecil yang lahir dihanyutkan ibunya ke Sungai Nil. Wa aw'aina ila ummi Musa, kami wahyukan, ilhamkan kepada ibu Musa, an ardi'i, susukan anakmu. Sebelum kau hanyutkan dia, susukan dulu. Artinya apa? Sebelum kau antar dia ke pesantren, kasih dulu duit. Itu maknanya. Susukan dulu, makan minumnya, kasih dia makan duit. Setelah itu hanyutkan dia. La takhafi, jangan kau sedih. Wala tahzani, jangan kau takut, jangan kau sedih, jangan kau cemas. Lepaskan anakmu sejauh mata memandang. Dia akan pulang di hari petang karena dia tahu di mana letak sarang. Begitulah waktu Ustadz Somad lulus dulu. Mak, aku lulus mak. Kau mau kemana? Mau ke Mesir. Jangan kau pergi, nanti aku mati. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Adik beradik cuma 2 orang, tidak ada anak perempuan, dua-duanya laki-laki. Anakku tak banyak, kau jangan pergi, sini. Datang abang mak saya, bila izinkannya kau pergi. Aku tak diizinkannya pergi, katanya tak boleh. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Nanti kau mesti berangkat pergi ke Mesir. Tapi yang ngomong jangan kita sebagai anak. Jangan nanti kalian lulus, nah aku lulus mak, kau jangan pergi, aku takut kau mati. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, nama mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Oh mak izinkan apa tidak? Jangan minta orang lain, minta pada tengku-tengku alim-alim ulama kita, minta kepada tuan-tuan guru, ibu-ibu kita supaya mengizinkan, dirayunya mak kita. Nanti baru diizinkannya pergi. 4 tahun saya tak pulang. 99, 2000, 2001, 2002. Cemana rasanya berpisah dengan emak 4 tahun Pak Ustadz. Putus urat rinduku. Putus. Untung tak di ronsen. Anda di ronsen di rumah sakit umum tertulis rinduku padamu. Luar biasa.
Alhamdulillah. Sekarang baru saya bersyukur, terima kasih mak. Untung mak serahkan aku dulu ke pesantren. Untung mak kirim aku dulu ke Mesir. Kalau tidak aku sekarang sudah jadi Dracula. Sudah jadi zombie. Sudah jadi sundel bolong. Sudah jadi tuyul. Ustadz Somad sudah ceramah 45 menit. Tadi jam 5 kurang 15. Sekarang jam 5.30. 45 menit saya ceramah, anak-anak masih fokus mendengarkan. Tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak. 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 Mereka ini yang akan menjadi Bupati Gayo Luas 20 tahun lagi. Ini akan jadi kepala kantor Kementerian Agama. Yang lari-lari pakai baju kaos itu dinas pasar. Harus bagi-bagi tugas. Saya tidak marah dengan anak-anak bapak ini, marah enggak. Tak mungkin anak-anak disuruh sini semua. Mereka udah bagi-bagi tugas. Kau di depan, kata dia. Aku mengamankan waktu ada pencurian sepeda motor, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan mati. Kita ini akan mati. Mereka ini yang akan tinggal. Tengah malam mereka berdoa bangun. Apa kata mereka? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Menetes macam tetesan embun ke dalam kubur kita. Mau? Bapak mau? Kalau mau, masukkan anak-anak ke pondok pesantren. Yang sudah memasukkan anak pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anak pesantren, na'udzubillah. Di mana anakmu sekarang? SMP, bercelana pendek, lutut berkudis. Di mana anakmu sekarang? SMA, pakai rok pendek. Pakai rok pendek, tidak berjilbab. Pagi-pagi berangkat dikasih motor, berangkat, rambut basah. Mau jadi apa dia? Habis sekolah cabut, pergi ke toko bangunan beli lem. Putus kabel-kabel di otaknya. Kecandu narkoba. Maka kita selamatkan anak kita. Siap menjadikan 1000 anak hafiz Quran di Gayo Luas? Maka ini yang ke depan. Walau anna ahlal qura amanu. Seandainya penduduk Gayo Luas itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami bukakan pintu barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Begitu Sultan Hasan al-Bolkiah membuka pondok tahfiz Quran di Brunei Darussalam. Siapa anak Indonesia juara 1 hafiz Quran di Masjidil Arab di Makkah Al-Mukarramah? Diambil Sultan Brunei, diletakkan di Hasan al-Bolkiah tahfiz Quran, muncul sumur-sumur. Begitu digali minyak, digali gas, menjadi negeri terkaya karena cinta kepada Al-Quran. Pancing rahmat Allah dengan Al-Quran. Janji siapa? Allah. Iza quri Al-Quran, kalau dibacakan Quran, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Dibacakan Quran di rumah, rumah turun rahmat. Dibacakan Quran di ruang rumah sakit, di rumah sakit turun rahmat. Dibacakan Quran pengantin baru, kedua mempelai turun rahmat. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Begitu. Bapak dulu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar berangkat alat salat az-zuhur di kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Cemana? Makanya yang kemarin nikahnya pakai Quran, balik dari sini nanti habis salat maghrib panggil istri, panggil anak, sini nak, sini istri, duduk sini. Kita amalkan langsung. Jangan pengajian cuman tinggal di telinga, di MP3, di VCD, di flash disk saja. Mari kita amalkan. Siap? Habis maghrib, mati TV, mati HP, mati laptop, mati komputer. Kenapa mati? Pemadaman bergilir. Mati TV, mati HP, mati laptop, mati komputer. Stop. Pokoknya kita ngaji. Istri dulu. Sini. Anak dulu, baca. Kau udah juz berapa?
Juz 5, enggak, Iqra 5 ya, apa aja? A a a ba 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 batata batasa basaba. Kau udah sampai mana? Aku udah sampai amma yatasaalun, baca. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Sampai mana? Udah Ar-Rahman ya, baca. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Istri, udah sampai mana? Yasin bang. Hah? Dari dulu kau Yasin aja. Persiapan untuk abang. Hah? Nah, kau baca Yasin, baca Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Udah ngaji semuanya, kita tutup dengan Sadaqal. Ayah tak ngaji? Ayah waktu udah mau isya. Lagi isya, kita lagi isya. Rupanya ayah tak pandai mengaji. Tapi masih syukur dia masih membawa anak istrinya baca Quran. Beruntung bapak. Makanya nanti bapak kalau mau mencari calon menantu, carilah yang lebih agak tinggi sedikit kualitasnya daripada menantu. Nah, ini kelas ekonomi nih. Yang VVIP tes buat nanti tes penerimaan menantu. Ketua Bapak Bupati Aceh Tenggara dan Bupati Gayo Luas. Tim pengamanan Bapak Kapolres dan Bapak Dandim. Tim peninjau dari luar provinsi Ustadz Abdul Somad. Kau mau menjadi menantu Bapak dari Gayo Luas? Iya Pak Ustadz. Sudah berapa juz hafalanmu? 30 Pak. 30 juz? Enggak, juz 30 Pak. Berani kau? Coba-coba aja Pak. Siapa namamu? Nama saya Torik Pak. Apa aja wasama'i wat Torik. Wasama'i wat Torik. Mantap. Kamu nomor 2? Iya Pak. Siapa namamu? Nama saya Anas Pak. Apa aja Qul A'udzu Birabbin Nas. Kamu? Imran Pak. Surat Ali Imran. Oh, panjang tuh Pak. Bacalah sesuai nama. Tapi aku sehari-hari dipanggil Kulhu Pak. Baca Kulhu Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lulus. Nama saya disebutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau cari menantu mengajar dunia. Betul? Dibuka gorden jendela tengok, inilah dia bang. Inilah menantu yang ku cari itu. Kenapa? LC dari Kairo. Bukan, mobilnya Land Cruiser. Kalau yang itu yang dari Kairo, itu LC lagi cemas itu. Kerjanya pun tak jelas. Ini LC Land Cruiser. Inilah kita terima. Akhirnya dinikahkanlah. Aku nikahkan dengan anakku dengan mas tunai sah. Seminggu sudah nikah, anak pun balik menangis. Ama, kau kenapa menangis? Makin kuat nangis ya. Nangis kenapa? Renta. Rupanya mobil itu mobil rental. Dunia kau cari, akhirat melayang. Betul? Tapi kalau akhirat yang kau cari, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Nih, waktu saya sampai di Mesir, ada orang yang hebat baca kitab. Anak-anak Malaysia belajar baca kitab sama dia. Kitab kuning, Qalyubi wa Umairah, I'anatul Talibin, Syarah Bajuri. Dari Aceh. Siapa namanya? Ustadz Rajudin Tahmad. Baru tadi jumpa, sudah 14 tahun tak jumpa. 16 tahun 2002. Mana Ustaz Kiai Haji Rajudin? Masya Allah. Duduk aja bang. Tak boleh tegak, kualat kita. Beliau abang kelas saya. Anak-anak Malaysia belajar bahasa kitab sama beliau. Kalau sampai ada orang dari Gayo Luas tak belajar kitab sama beliau, ayam mati di lumbung padi. Hadiri majelis taklim pelajaran beliau. Sampai saya di Maroko, ada pula adik kelas saya. Jumpa tadi di sini juga dari Maroko. Mana adik kelas saya tadi?
Masya Allah. Udah nikah? Alhamdulillah. Tapi tak ada tertutup kemungkinan untuk pendaftaran kedua, ketiga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi orang gaya luas inilah nikmat yang paling besar. Betul? Nikmat alamnya tenang, sejuk, adem, ayam, tentram. Masuk saya kamar mandi tadi, saya siramkan air macam air kulkas. Artinya apa? Kalau dibuka tahfiz Quran di sini, kepala anak-anak tak akan panas. Beda kalau di Pekanbaru, Riau, di sana panas, di bawah minyak, di atas minyak. Di bawah minyak gas bumi bangunan, di atas minyak jelantah, minyak goreng, minyak sawit. Panas. Kurang mendukung untuk pondok tahfiz, panas kepala. Tapi di sini tenang, sejuk, pemandangannya indah, ikannya pula bergizi, berkualitas. Maka buat pondok pesantren. Ustadz-ustadznya, alumni Al-Azhar Kairo ada, alumni dari Maroko ada. Ustadz sudah 2 kali menyebut Maroko, ya. Tahu Ustadz Maroko? Saya tamat dari sana. Dekat dari Maroko, Pak Ustadz. Saya cerita sama orang nggak lulus geografi. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Menyeberang Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Di situ kami kuliah dulu. Bayangkan, dari Aceh ke Jakarta ke Maroko. Bayangkan jauhnya itu. Kenapa Ustaz jauh betul kuliah? Tak ada rupanya di Jakarta, tak ada rupanya di Medan, tak ada rupanya di Riau. Kenapa jauh betul kuliah? Di sana yang gratis. Di Jakarta 1 semester 5 juta. Sidang terbuka 10, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Anak tadi. Nawakmu yang gratis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. S1 saya gratis dari Al-Azhar. Habis itu dapat lagi gratis dari Maroko. Tapi nikah tidak pula gratis. Aku tunai. Ini pertanyaan. Oh, nanti malam. Jadi sore ini tak ada pertanyaan. Wakaf. Tengok Ustaz. Di tempat lain kalau ada kertas itu pertanyaan, doa mohon sakut meninggal. Rupanya di gaya luas lain. Dikasih kertas bukan mau bertanya dia, mau ngasih tanah wakaf. Hebat. Ini sejalan dengan cita-cita Pemda Gayo Luas 1000 Hafiz. Tolong sampaikan kepada Ustaz Hanafi, siapapun yang punya jaringan. Apa pula jaring ini? Keinginan untuk membangun yayasan tahfiz Quran di kampung saya, ada lahan 0,5 hektar untuk diinfakkan lahan yayasan pembangunan tahfiz Quran. Jika ada yang ingin mendirikan yayasan, dengan catatan yayasan segera dibangun di lahan tersebut, hubungi 0852 XXXX ke nomor berikut ini. Harapan saya kepada Pemda, tolong adakan penyuluhan motivasi ke seluruh desa-desa. Hai bapak-bapak kades, jangan sampai duit ada, program 1 kampung 1 miliar, bukannya kades malah menyelenggarakan pendidikan agama, tapi membiarkan tempat-tempat maksiat. Itulah yang menyebabkan turunnya musibah, bencana, malapetaka. Selamatkan negeri kita, selamatkan anak kita, selamat dari narkoba, amin. Selamat dari pergaulan bebas, amin. Setelah hafal Quran nanti mau jadi apa? Saya tak maulah anak saya jadi ustadz yang dikurus macam Ustadz Somad. Setelah anak kau nanti lulus, kemarin waktu acara Ahad kemarin, Ahad atau Sabtu yang di Taman Mini Live TV One, nonton? Tak nonton? Itulah, makanya pakailah antena. Ada anak hafal Quran, dites sudut sini 3 halaman ke belakang, 5 halaman ke depan, 7 halaman, ayat berapa? Hafal dia semua. Masih kelas 5 SD. Pas habis itu saya tanya, Pak, ini nanti kalau tamat mau kuliah di mana? Mau kuliah fakultas kedokteran. Rupanya penghafal Quran ini nanti bisa jadi dokter. Jadi anak bapak ibu yang hafal-hafal Quran yang 1000 orang itu nanti bisa dia jadi polisi, bisa dia jadi tentara, bisa jadi pengacara, bisa jadi dokter. Tidak penting dia jadi apa, yang penting di kepalanya Al-Quran.
Nanti ada razia. Razia anak-anak yang kenal potnya dipotong. Tangkap. Tangkap, suruh dia ngaji. Kenapa? Karena bapak polisinya hafal Quran. Sini, baca Quran. Kalau ustadz yang menangkap mereka, tangkap, suruh telinganya ke ujung knalpot. Digas kuat-kuat. Begitulah telinga orang sakit. Gara-gara engkau menggunakan itu tidak pada tempatnya. Berapa banyak anak-anak mati gara-gara memakai motor. Yang ngasih motor siapa? Orang tua. Yang memberikan motor siapa? Orang tua. Tapi alhamdulillah di Gayo Luas, anak-anak muda motor ini pun dibuat komunitas, peduli kepada ustadz, peduli pada pengajian. Inilah baju yang sedang saya pakai. Anak muda Gayo Luas RX King. Maunya tadi dari situ pakai RX King saya kemarin kan. Warulah. Bisa tak kita ulang sekali lagi? Oh ya, bercanda aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ke depan negeri ini tidak bisa lagi main caci maki, sumpah serapah. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Tapi harus ada lilin-lilin kecil yang dinyalakan supaya dia terang, jangan sampai gelap gulita. Salah satu lilin itu ada 1000 obor akan menyala dari Gayo Luas insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jam sudah menunjukkan pukul 6 kurang 15. 60 menit udah Ustadz Somad ceramah. Ini sudah sore. Ada yang belum mandi supaya mandi. Yang belum mandi kan Pak Ustadz. Oh iya juga. Nanti malam kita akan tablik akbar habis Isya. Apa yang akan kita bahas? Fokus 1 jam sore ini masalah Al-Quran saja. Tak lari, tak keluar dari situ. Al-Quran. Masukkan anak ke pesantren Al-Quran. Wakafkan tanah untuk pondok pesantren Al-Quran. Jadikan Gayo Luas menjadi para penghafal Quran 1000 orang. Itu makna 1000 itu bukan berarti tak boleh 1100. Artinya 1000. Sama seperti bapak sama ibu waktu dulu sebelum tua. Bapak kan lahir tak langsung tua kan? Pernah juga muda kan? Apa kata bapak? 1000 tahun kan ku nanti. Itu makna 1000 itu artinya banyak, itu maknanya. Jangan dipahami angka 1000. 1000 tahun kan ku nanti. Apa kata si ibu? Apa pula 1000? 50 tahun aja sudah batu. Maknanya bukan 1000 angka nominal. Artinya akan banyak para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita sore ini mendatangkan rahmat dan barokah insyaallah. Tabligh akbar Ustadz Abdul Somad. Di belakang ada gambar-gambar besar. Tapi gambar saya lebih besar dari gambar Pak Bupati. Begitulah Bapak Bupati memuliakan tamu. Gambar pun dibuatnya besar karena dia tahu Ustadz itu kurus. Udahlah Ustadz itu kurus, gambarnya pula kecil. Buatkan dia besar. Orang Gayo Luas pun tahu Ustadz ini kurus. Kalau gitu kita kasih dia baju 2 lapis, agak tegap nampak sore. Nanti orang nanya, Ustadz waktu di Gayo Luas kemarin gemuk ya gitu. Dia tak tahu baju 2 lapis. Sorban, ukiran seni indah, cantik. Majukan terus. Bagi yang ada bakat entrepreneur, majukan terus. Ukiran-ukiran cantik, darah-darah seni. Kenapa muncul kreasi warna kuning, hijau, merah? Kenapa indah ukiran cantik? Ternyata dari alam yang cantik, yang indah. Dari pegunungan, nampak gunung memanjat sampai ke awan. Ini luar biasa. Tadi waktu mau turun ke bawah saya tengok, oh cantiknya alam luar biasa. Jangan kita rusak alam semesta. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang saja kau potong pokok kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar. Kalau sampailah turun air tanah dari atas, na'udzubillah, longsor. Ini mesti kita jaga. Dan paru-paru dunia terletak di Gayo Luas. Tapi sayangnya paru-paru dunia di sini, orang sini pula paru-parunya sakit. Kenapa paru-paru sakit? Kirimlah duit dari pusat banyak kemari, betul? Supaya apa? Supaya terjaga alam semesta indah. Paru-paru kita sehat. Paru-paru dunia sudah disehatkan. Hijau. Alam punya siapa? Punya orang Gayo Luas. Pokok kayu tidak diganggu. Hutan lindung dijaga terpelihara. TNBT, tanah, bumi, bangunan terjaga semuanya. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara dengan kekuasaan, dengan senjatanya, dengan pistolnya. Dan ada alim ulama
Mereka tidak dengan senjata, tapi dengan hati basirahnya, dengan ilmu agamanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Ada di antara kami yang kena hutang piutang, lunaskan dari hutang ribanya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Wala aziban illa zawajatah. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, jumpakan dengan jodoh yang soleh dan solihah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma balligh maqasidana. Sampaikan niat kami program 1000 anak hafiz Quran dari Gayo Luas ya Allah. Allah mewafiq ulata umurina. Para pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka dengan kekuasaan itu dipakainya untuk menolong agamamu ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak muda kami dari riba, dari zina, dari LGBT, dari narkoba, dari pergaulan bebas, dari perbuatan yang keji dan mungkar ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Gayo Luas ya Allah. Wa in kana fil ardi, kalau masih tertanam di tanah, fa'aghrijhu, keluarkan ke atas tanah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau masih jauh dekatkan ke Gayo Luas ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu, kalau rezeki kami masih sulit, masih susah, fayassirhu, mudahkan ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, kiai-kiai, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, tengku-tengku kami ya Allah. Waliman hadarana, semua yang hadir ini bersih dari segala dosa-dosa. Waliman sabaqana, yang sudah mendahului kami, ampunkan segala silap dan salahnya. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sampai jumpa nanti malam. Kita akan bahas kajian tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 menit. Setelah itu kita akan bahas tanya jawab, tulis di kertas, akan dibacakan nanti malam. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.